Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin. Dalih kali ini Bambul ingin berikan sedikit perbincangan tentang motif-motif dari batu mulia yang memiliki khasiat leh. Nah, wah ini katanya biar ya Pak. Iya, 2015 tadi. Tapi ini masih berlaku sampai sekarang. Nah, batu mulia ini seperti apa Mbak? Nah, kita jelaskan ya. Pertama, yang namanya batu mulia atau batu aji atau batu akik, ini adalah batu jenis agate ataupun di sini adalah jenis-jenis batu mulia dari jenis kekerasan 5-6 ya skala Mohs. Ya, di sini kan memang dulu sempat booming. Nah, tapi banyak yang tidak tahu ya karena manfaatnya, motif-motifnya. Taunya yang bagus ada ornamen. Nah, seperti halnya keris. Ornamen ini menunjukkan adalah seperti pamor ya. Pamor itu adalah raja dari alam yang memang memiliki khasiat. Nah, khasiatnya seperti apa toh? Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama, yang namanya ornamen dari batu akik ini sering kita lihat ya. Ada beberapa jenis ornamen yang di sini memang luar biasa. Pertama adalah pamor junjung derajat. Junjung derajat ini sangat sering kita temui ya untuk suatu hal. Junjung derajat adalah pamor ornamen dari suatu benda batu akik atau batu mulia dengan tanda panah runcing kerucut berjajar panjang ke atas atau ke bawah membentuk suatu susunan yang sangat banyak. Nah, junjung derajat ini yang nama junjung itu adalah junjung derajat derajatan. Berarti untuk menjunjung derajatan kita, baik kita jadi pengusaha, karyawan, itu akan menaikkan harga diri dan nilai kita di mata orang banyak. Nah, itu ya. Makanya kan tidak bisa dibuat main-main ya, yang benar. Nah, perkara ini nanti ada khotam atau tidak, wallahu alam ya. Nah, itu. Yang kedua adalah setelah ornamen junjung derajat, yang kedua adalah ornamen combong. Combong ini adalah batu dengan ada lubang di tengahnya. Lubang ini biasanya bentuk secara alami dan memiliki khasiat. Combong ini, yang namanya combong ini adalah batu tembus nih dari pangkal sama sosoran. Nah, combong ini sangat banyak khasiatnya, terutama untuk nembus hati lawan, untuk negosiasi, untuk pengasihan ya, yang punya percintaan ya, dan memiliki khasiat untuk melancarkan atau melihat sesuatu di masa depan. Nah, tapi ini ada tingkatannya ya, nggak asal ya. Nah, itu combong ini biasanya orang nggak menarik. Lebih banyak orang, wah combong rata-rata dukun. Nah, kayak gini pilih sebenarnya tidak. Nah, setelah junjung derajat, combong, yang ketiga adalah motif Sulaiman. Nah, Sulaiman ini adalah motif suatu garis lengkungan di mana di situ lebih berornamen membentuk suatu lipatan-lipatan yang sangat banyak. Nah, Sulaiman ini adalah nama sebuah nabi ya, nabi yang berkekayaan. Makanya di situ ketika orang memiliki motif Sulaiman ini akan memiliki kerezekian yang gangsar, ketemu gampang. Nah, itu wallahu alam, tetapi rata-rata seperti itu. Nah, wah, ngeri Pak ya? Iya, bukan ngeri, tapi itu adalah efek plus. Nah, setelah tiga tadi, ini yang keempat. Yang keempat adalah pusar bumi. Pusar bumi ini atau yang dikatakan sebagai sumur Bandung, atau mungkin ya ada itu motif motodewo. Itu adalah suatu ornamen di mana itu seperti lipatan-lipatan, seperti lingkaran dari ujung sampai ke bawah itu membentuk suatu guratan bunter sampai bawah membentuk suatu mata, atau mungkin suatu susunan berlipat bentuk bundaran seperti mata. Nah, itu namanya pusar bumi. Pusar bumi ini sebenarnya lebih ke hal yang sifatnya adalah pengakuan untuk kewibawaan bahwa seseorang memiliki motif pusar bumi ini, dia akan diakui oleh banyak orang dan disegani oleh orang banyak sehingga wibawanya gede. Nah, itu pusar bumi. Nah, setelah empat motif tadi ada motif kelima. Nah, motif kelima ini biasanya dipakai oleh
banyak orang yang memiliki berhadapan dengan orang banyak, yaitu pamor tapak jala. Tapak jala ini adalah suatu motif di mana batu ini dipecah menjadi empat sudut yang simetris, melambangkan 4 arah mata angin, 4 arah hidup manusia, 4 unsur yang ada di dalam dunia ini. Nah, makanya itu simbol itu sangat kuat. Dan tapak jala itu adalah tapak, benar-benar tapak yang sangat kuat. Makanya jala itu sendiri dikatakan jala karena untuk ngomong itu juga tetes. Nah, seperti Mbah punya ini ya. Nah, makanya orang itu kalau punya anak buah banyak ya, atau menjadi motivator, wah cocok ini ya. Gitu loh. Nah, ini yang terakhir ya, ini adalah sodo lanang. Sodo lanang ini adalah motif di mana di situ ada garis melintang simetris dari atas ke bawah, menembus, membelah dua dari bawah sampai atas, dengan harapan itu adalah, kenapa sodo ya lah, pernah ini sodo, kok sodo lanang? Sodo lanang, sodo itu adalah lidi ya, lidi. Lanang itu adalah jantan atau mungkin laki-laki. Loh, lidi laki-laki, kok ya lidi laki-laki? Nah, ini simbol bahwa lidi adalah unsur dari buah kelapa yang memang digunakan. Sepele tapi dia itu membersihkan. Lanang adalah salah satu unsur di mana manusia itu tidak bisa melahirkan, tetapi dia memiliki peran besar dalam kehidupan. Makanya orang itu kalau pengen jadi laki-laki tenang, wibawa, dan orang yang religius itu biasanya memiliki motif suatu lanang ini leh. Nah, ini karismanya akan luar biasa. Biasanya dulu yang dipakai itu para kiai, para sesepuh itu memakai motif suatu lanang ini. Nah itu dulu leh. Sebenarnya motif lain itu banyak seperti kayak pamor-pamor itu ya banyak saya motifnya, tetapi banyak motif yang sering dipakai itu ini, dan jenis batunya itu juga banyak. Makanya kita juga tidak bisa menspesifikkan bahwa ini benda bertuah, ini benda berapa. Semua itu mengalami motif itu kayak pamor. Pamor itu adalah ukiran alam yang memiliki simbol. Hanya yang kita percaya saja kalau itu memiliki simbol, memiliki khasiat. Sebenarnya kalau tahu, kalau tidak ya tidak apa-apa. Manusia itu hidup di dalam alam ini kan sudah disimbolkan, seperti halnya hijau untuk mestikan adem, ayem, abang itu mestikan berangas tapi tegas. Putih itu adalah sifat religius, itu pasti sudah ada. Dan kuning itu tempatnya kesenangan, ya seperti itu. Tapi manusia itu kadang tidak mengetahuinya dan menganggap bahwa itu lebih ke hal spesifik yang sifatnya klinik. Nah, sebenarnya ini kan banyak lagi. Nah, sementara itu dulu ya, nanti kita bahas lagi tentang jenis-jenis akik yang sangat banyak ini, dan jenis-jenis batu mulia atau batu permata yang ada di Indonesia atau di luar negeri yang memang memiliki khasiat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.